Sejarah terbentuknya Waduk Dharma Kuningan. Waduk Dharma merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kuningan. Waduk yang berada di Desa Jagara, Kecamatan Dharma ini menampung air dari beberapa sungai seperti Sungai Cisanggarung, Sungai Cinangka, Sungai Cikalapa, dan Sungai Cirengit. Menurut beberapa sumber, waduk ini berawal dari sebuah danau kecil yang telah terbentuk sejak tahun 1800-an. Oleh warga sekitar, danau kecil tersebut dimanfaatkan untuk mengairi sawah, mencari ikan, serta melakukan kegiatan lainnya. Pada tahun 1920-an, pemerintah Hindia Belanda atas saran dari pengelola pabrik gula mengubah danau kecil tersebut menjadi sebuah waduk agar manfaatnya bisa berdampak lebih luas. Namun proses pembangunan Waduk Dharma sempat terhenti karena kekuasaan Belanda diambil alih oleh Jepang pada tahun 1942. Setelah mangkrak bertahun-tahun, proses pembangunan akhirnya dilanjutkan lagi oleh pemerintah Indonesia. Pengerjaan dimulai pada tahun 1958 dan selesai 4 tahun kemudian. Konon diceritakan bahwa Waduk Dharma ini awalnya dibuat atau dibentuk oleh 12 tokoh yang membuat bendungan danau yang dipimpin oleh Syekh Dalem atau Syekh Dalem Cager. Ke-12 tokoh itu diantaranya adalah yang pertama Syekh Dalem itu sendiri, berikutnya adalah Syekh Pangeran Jangka, Syekh Pangeran Baraja Barong, Syekh Pangeran Darajat, Syekh Pangeran Damar Wulan atau Datuk Kaliputah, Syekh Rama Haji Irengan, Syekh Karibullah atau teman Syekh Irengan, Syekh Sapu Jagat, Syekh Jagaraksa atau Dalem Paduraksa, Syekh Gencai atau anak Dalem Cager itu sendiri, Syekh Arya Saringsingan, dan Syekh Tambak Banyu. Dengan begitu, dalam artian bahwa keberadaan Waduk Dharma tidak lepas dari legenda Mbah Dalem Cager. Secara turun-temurun, masyarakat Kabupaten Kuningan menceritakan bahwa Waduk Dharma terbentuk sebagai tempat bermain putra kesayangan Mbah Dalem Cager yang bernama Pangeran Gencai. Saat membuat bendungan, konon Mbah Dalem Cager memberikan sajian untuk penjamuan dalam jumlah besar. Saking besarnya, proses menanak nasi yang akan dihidangkan dilakukan di salah satu bukit, sehingga sampai sekarang tempat tersebut dinamakan Bukit Pangliwetan. Mbah Dalem Cager juga membuat perahu dari kayu jati yang berukuran cukup besar untuk digunakan Pangeran Gencai dan teman-temannya bermain di waduk. Saat Pangeran Gencai bermain di atas perahu, penduduk sekitar menabuh alat-alat musik gamelan yang kemudian diberi sebutan muncul goong. Namun, musibah menimpa Mbah Dalem Cager ketika Pangeran Gencai dan teman-temannya tenggelam akibat perahu yang mereka naiki mengalami kerusakan. Oleh penduduk setempat, lokasi tenggelamnya Pangeran Gencai dinamai Labuhan Bulan karena peristiwa naas itu terjadi di malam hari, yaitu di bulan purnama. Kepercayaan masyarakat Dharma sebelum Islam masuk yaitu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka menyembah pohon-pohon dan batu-batu besar. Persembahan mereka dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti misalnya mau tandur dan panen hasil bumi. Sedangkan tempat-tempat yang digunakan untuk pemujaan adalah pohon dan batu besar di Balong Girang dengan sebuah upacara yang dipimpin oleh orang yang dituakan waktu itu, yaitu Ki Jantika. Ritual mereka menyuguhkan sesajen mulai dari rujak-rujakan, arak, kopi, dawegan atau kelapa muda, congcot atau tumpeng, bakakak atau bakakak ayam, dan
lain sebagainya. Persembahan mereka katanya untuk para leluhur yang menjaga Dharma dengan tokoh terkenalnya yaitu Mbah Utun. Mbah Utun sendiri adalah tokoh jin kafir yang menyesatkan masyarakat Dharma dan kemudian menjadi petalukan Datuk Kaliputah dan lebih dikenal dengan Mbah Damar Wulan, dan kemudian masuk Islam dan menjadi penganut setia Damar Wulan.